salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohacina Skopel Vitores. Saya dari kelas 10H SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan peninggalan sejarah pada masa Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara, baik yang berwujud benda fisik maupun nilai budaya atau non fisik yang masih ada hingga saat ini. Kira-kira apa saja materinya? Silakan simak video ini dengan baik. Baik, peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara sangat beragam, meliputi benda fisik seperti candi, arca, dan prasasti, serta nilai-nilai budaya non-fisik seperti tradisi, keagamaan, dan sistem nilai yang masih lestari hingga kini. Peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu yang berwujud benda atau fisik dan nilai budaya atau non-fisik. Peninggalan fisik atau benda. Peninggalan fisik adalah objek nyata yang dapat dilihat dan disentuh. Beberapa di antaranya masih terawat hingga saat ini. Yang pertama itu adalah candi, di mana bangunan suci tempat ibadah atau pemakaman raja atau pendeta. Contoh terkenalnya termasuk Candi Borobudur pada agama Buddha di Magelang, yaitu perjalanan menuju pencerahan candi. Borobudur dibangun pada masa kejayaan dinasti Sailendra, sebuah bangsa yang menganut agama Buddha Mahayana. Bangunan ini didirikan sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus sebagai tempat ziarah yang melambangkan tahapan kehidupan manusia. Konsep bangunannya itu dirancang untuk membimbing para peziarah berjalan memutar naik dari tingkat yang paling bawah hingga puncak, menggambarkan perjalanan spiritual dari dunia keinginan yang penuh dengan dosa menuju tahap pelepasan hawa nafsu dan akhirnya yaitu mencapai pencerahan tertinggi. Dan yang kedua, dan ada Candi Prambanan yang pada agama Hindu di Klaten. Candi Prambanan atau sering juga disebut Candi Roro Jonggrang itu merupakan mahakarya umat Hindu yang dibangun untuk menghormati tiga dewa utama atau sering disebut dengan Trimurti oleh dinasti Sanjaya. Legenda yang paling terkenal menceritakan bahwa candi ini dibangun oleh Bandung Bondowoso yang sakti. Ia ingin menikah putri cantik bernama Roro Jonggrang. Namun putri tersebut menolak karena Bandung Bondowoso itu telah mengkalahkan ayahnya Prabu Baka. Roro Jonggrang kemudian ini mengajukan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam dengan Jin Bandung Bondowoso hampir menyelesaikannya. Roro Jonggrang yang panik kemudian berbuat curang dengan memerintahkan dayang-dayang menumbuk padi dan membakar jerami agar suasana terlihat pagi, membuat para jin itu merasa ketakutan dan pergi. Bandung Bondowoso yang murka karena ditipu, akhirnya itu mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 untuk melengkapi candi tersebut. Yang kedua itu ada arca atau patung, representasi dewa-dewi, tokoh suci atau Buddha. Contohnya arca Dewa Siwa di Candi Prambanan atau berbagai arca Buddha di Candi Borobudur. Yang ketiga ada prasasti, tulisan atau piagam yang dipahat pada batu atau lempengan logam berisi catatan sejarah, perintah raja atau peresmian suatu tempat. Contohnya itu adalah prasasti Kedukan Bukit dari Kerajaan Sriwijaya, yang dimana prasasti ini mengisahkan perjalanan suci dari Daputahiya yang membawa 20.000 tentara untuk mendirikan Banua atau pemukiman atau kota yang menandai berdirinya Sriwijaya. Yang keempat ada kitab atau sastra kuno, naskah-naskah yang ditulis di daun lontar atau kertas seperti Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Pararatan yang menceritakan sejarah raja-raja Singasari dan Majapahit.
Berikut ada peninggalan non-fisik atau nilai budaya. Peninggalan non-fisik adalah nilai-nilai, tradisi, dan sistem sosial yang tetap hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Jadi yang pertama itu adalah tradisi dan upacara keagamaan. Banyak tradisi keagamaan Hindu dan Buddha yang masih lestari, terutama di Bali, agama Hindu Dharma. Contohnya upacara Nyepi, Galungan, dan Kuningan di Bali, serta perayaan Waisak di Candi Borobudur yang dihadiri oleh umat Buddha dari berbagai daerah. Yang kedua itu adalah sistem nilai dan etika. Konsep-konsep seperti gotong royong, toleransi antar umat beragama, dan struktur masyarakat tertentu yang berakar dari ajaran Hindu dan Buddha masih mempengaruhi kehidupan sosial di beberapa daerah. Yang ketiga itu adalah seni pertunjukan. Cerita-cerita dari epos Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata menjadi sumber inspirasi utama dalam seni pertunjukan tradisional Indonesia seperti wayang kulit, tarian-tarian misalnya tari kecak, dan seni pahat. Nilai-nilai moral dari cerita-cerita ini tetap diajarkan secara turun-temurun. Selanjutnya itu adalah kosakata dan bahasa. Jadi banyak kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya seperti Jawa dan Bali yang berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa suci dalam bahasa Hindu dan Buddha. Contohnya adalah dharma, karma, surga, istri, dan juga bahasa.